Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Furkan Muslim. Saya mahasiswa Teknik Industri. Di sini sedikit saya jelaskan tentang pendapatan nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomika dan Teknoekonomika. Yang pertama, materi. Poin A, sejarah pendapatan nasional. Poin B, pengertian pendapatan nasional dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Poin C, siklus dan aliran pendapatan nasional. Poin D, metode perhitungan pendapatan nasional. Sedikit saya jelaskan sejarah pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetus oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional Inggris pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup ataupun konsumsi selama setahun. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern. Sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto gross national product (GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar. Nah, di sini definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode kurun waktu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama, tujuan poin 1, mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Poin kedua, memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam satu tahun. Poin ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Poin keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Manfaatnya, poin pertama, mengetahui struktur perekonomian negara, agraris, industri, dan jasa. Poin kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Poin ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Poin keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Poin kelima, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Siklus aliran pendapatan. Siklus aliran pendapatan ataupun circular flow adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan utility masing-masing pelaku ekonomi. Siklus pendapatan, yaitu ini double model circular flow membagi perekonomian menjadi 4 sektor, yaitu ada sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, ataupun sektor luar negeri. Nah, di sini siklus aliran pendapatan nasional yang bisa dilihat teman-teman, yaitu flowchart pendapatan ya, ataupun siklusnya itu ada dari perusahaan, dari pemerintah, rumah tangga, bahkan masuk dunia internasional. Nah, ini metode perhitungan pendapatan nasional. Metode output ataupun output atau metode produksi PBD. Nah, adalah total output produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara perhitungan dalam praktik adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Industri origin, jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Hanya saja
ada kemungkinan bahwa sektor perekonomian berasal dari output sektor lain, atau bisa juga merupakan input sektor ekonomi yang lain. Nanti, dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi perhitungan ganda ataupun double counting, atau bahkan multiple counting. Akibat angka PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam perhitungan PBD dengan metode produksi yang dijumlahkan adalah nilai tambah value added masing-masing sektor. Aktivitas produksi yang baik adalah aktivitas yang menghasilkan NT lebih besar daripada 0. Nah, ini metode-metode perhitungan pendapatan nasional. Metode output atau metode produksi, menurut metode ini PDB adalah total output produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama satu periode tertentu. Cara perhitungan dalam praktik adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Perhitungan PDB dengan metode ini yang dijumlahkan adalah nilai tambah masing-masing sektor. Nah, di sini bisa dilihat NT sama dengan NO dikurangin NI, di mana NT sama dengan nilai tambah, NO sama dengan nilai output, NI sama dengan nilai input antar. Nah, dengan demikian besarnya PDB adalah, nah ini bisa dilihat teman-teman, di mana I sama dengan sektor produksi ke 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Nah, ini metode perhitungan pendapatan nasional. Produksi nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam satu tahun, cara menjumlah value added tiap proses produksi. Nah, di sini bisa dilihat juga rumus-rumusnya dan juga keterangan, yaitu Y pendapatan nasional ataupun GDP, I1 jumlah barang ke-1, P1 harga barang ke-1, Q2 jumlah barang kedua, P2 harga barang kedua, N jumlah barang ke N, PN harga barang ke N. Nah, ini ada pendekatan produk ya. Pendekatan produk yang dimaksudkan yaitu perhitungan produk secara neto, yaitu nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Nah, ini komponen usaha ataupun produksi penyumbang pendapatan nasional, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri, pengelolaan, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintahan dan pertanahan. Bahkan masuk di jasa-jasa juga ya. Nah, ini contoh perhitungan metode produksi dari sektor ekonomi, bisa dilihat ada pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Nah, ini ada nilainya 1000 ya. Nah, ini bisa dilihat di tabel. Nah, ini contoh perhitungan nilai tambah, yaitu ada tahapan produksi, input atau output, nilai penjualannya ya, dan nilai tambahan jutaan. Nah, ini metode perhitungan pendapatan nasional yang kedua ya. Pendapatan seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Nah, ini ada rumusnya juga, Y sama dengan W tambah R tambah I plus P. Nah, keterangan bisa dilihat Y pendapatan, W upah, R sewa, I bunga, P profit. Nah, baik. Nah, hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.